Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih di pagi hari ini. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus untuk merenungkan Sapaan Pagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami senantiasa kami kecap, kami alami dan kami rasakan. Saat ini sebelum kami memulaikan seluruh kegiatan kami, maka kami mau mendengarkan sabda firman. Oleh sebab itu dengan rendah hati kami mohonkan, mari Bapa bersabda dan berfirmanlah. Dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus tuntun dan pimpin kami, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman Tuhan untuk kami kerjakan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 22, ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Mari kita dengarkan bersama-sama. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 mengatakan janganlah merampasi orang lemah. Kata merampasi dari kata merampas, dari kata rampas. Dalam bahasa Ibrani tertulis dengan kata gazal, yang memiliki arti jangan mengambil, jangan merampasi, merampas, mengambil apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan merampas dengan paksa apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini catatan yang penting. Sebagai orang percaya kita mau diajarkan tentang hal itu. Ada hal yang menjadi milik kita, ada hal yang menjadi hak kita. Ada hal yang menjadi milik orang lain, ada hal yang menjadi hak orang lain. Lalu firman Tuhan ajar kita untuk tidak mengambil apa yang menjadi milik orang lain dan jangan mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Dalam kehidupan ini praktek untuk mengambil hak orang lain, mengambil milik orang lain, oleh karena ia lemah, oleh karena ia tidak berdaya, seringkali terjadi di dalam hidup ini. Sekalipun realitasnya demikian yang kita dapat lihat dalam berita-berita yang beredar dari hari lepas hari tentang ketidakadilan yang terjadi, praktik-praktik yang menyusahkan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang menderita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita semua orang percaya, jangan kita ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu. Jangan. Justru kehadiran kita sebagai orang percaya menegakkan hak orang lain, menegakkan apa yang menjadi hak dan milik orang lain. Kita hadir untuk menegakkan keadilan, bukan menyusahkan, bukan mendatangkan penderitaan bagi orang lain. Siapapun kita, mungkin pada saat ini engkau sedang diberkati dan engkau dianugerahkan dalam satu jabatan tertentu, sehingga dalam pekerjaanmu di kantor, di satu instansi, memposisikan dirimu sebagai atasan dan engkau mempunyai orang-orang yang bekerja bersamamu, tetapi mereka bekerja di bawah arahan dan perintahmu. Mungkin itu bisa saja terjadi. Atau dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau mempunyai asisten rumah tangga yang membantu-bantu dalam pekerjaan-pekerjaan rumahmu. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, sekalipun mereka berada dalam posisi mengerjakan dan bekerja dalam perintah dan arahan kita, bukan berarti itu memberikan alasan buat kita untuk sewenang-wenang dengan mereka. Firman Tuhan menegaskan hal itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika engkau diberikan berkat dalam posisi tertentu yang dapat mengarahkan orang lain, jangan lakukan hal yang mendatangkan penderitaan bagi orang itu. Tetapi lakukanlah banyak hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kehadiranmu membawa kebaikan dalam kehidupan mereka, menopang, meneguhkan, mengukuhkan, dan membawa mereka ke hari depan dalam kehidupan yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Engkau hadir menjadi berkat bagi mereka. Jangan, sekali lagi firman Tuhan katakan, jangan engkau berlaku sewenang-wenang kepada mereka yang lemah. Nah ini dia, mengapa?
Bapak Ibu, ayat 23 dia mengatakan begini. Mari dengar dengan baik-baik ini. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ini dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan membela perkara mereka. Tuhan membela mereka yang lemah. Tuhan membela mereka yang berada dalam penderitaan, mereka yang diperlakukan secara sewenang-wenang, mereka yang dirampas hak milik mereka, mereka yang diambil apa yang seharusnya menjadi kepunyaan mereka. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan membela perkara mereka. The Lord will plead. Kata plead, membela, dalam bahasa Ibrani tertulis dengan kata rib, membela, menyokong. Tuhan berposisi pada mereka yang menderita. Oleh sebab itu, kalau firman Tuhan katakan sebab Tuhan berposisi pada mereka, membela mereka, Tuhan akan menopang mereka, itu berarti, ingat baik-baik ini, ketika engkau berlaku sewenang-wenang kepada orang yang lemah, engkau merampas dan mengambil hak mereka, maka engkau akan berhadapan dengan Tuhan. Bahkan dengan tegas dikatakan, Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Kebinasaan dan kematian yang engkau akan alami ketika engkau berlaku sewenang-wenang dengan orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu pembelajaran yang baik buat kita adalah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kehadiran kita bukan untuk menyusahkan dan mendatangkan penderitaan bagi sesama kita, tetapi kehadiran kita untuk mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka pun dalam menjalani kehidupan ini, mereka akan katakan, oh luar biasa, kami punya kami punya teman kerja, kami punya bos, kami punya tuan, kami punya rekan kerja di kantor itu. Dia mengarahkan kami dengan baik, dia senantiasa membawa kami, mengajarkan kami hal-hal yang baik. Dia tahu apa hak kami, dia tahu apa yang menjadi milik kepunyaan kami, dia menyokong kami. Oh, luar biasa, engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada satu firman juga mengingatkan kepada kita. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 1 dia katakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Nah itu dia. Oleh sebab itu, berlakulah baik dan jujur kepada orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya sebelum saudara memulai kegiatan hari ini, saudara sudah terlebih dahulu diberkati oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ingin mengingatkan kepada saudara ketika saudara jalani hari ini dengan segala aktivitas hidupmu, sekali lagi engkau hadir bukan untuk mendatangkan penderitaan bagi sesama, tetapi engkau hadir untuk mendatangkan sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi orang-orang yang bekerja bersamamu, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Ketika engkau lakukan itu, yakin dan percayalah, Tuhan memberkatimu, Tuhan akan memenuhkan kesejahteraan dalam hidupmu, dalam kehidupan keluarga dan rumah tanggamu. Selamat bekerja, selamat melayani untuk hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami lewat tuntunan kuasa Roh-Mu yang kudus, senantiasa mengingatkan kami untuk mengerjakan dan melakukan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kehadiran kami di dalam dunia ini mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, dan banyak orang yang bersukacita oleh karena Tuhan mengutus kami di tengah-tengah mereka. Berkati opa oma, orang tua, anak-anak, cucu, saudara bersaudara. Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan dan pelayanan mereka hari ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya dan yakin mereka akan disembuhkan dan dipulihkan. Yang memiliki jalan keluar akan diberikan jalan keluar. Yang memiliki masalah akan diberikan jalan keluar. Yang memiliki beban berat akan diringankan beban-beban mereka. Terima kasih Bapa untuk semua kasih setiamu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.